walaupun hanya lewat online by Zoom ini. Dan semuanya itu patut kita syukuri bersama, masih dapat bersekutu bersama dan mendengarkan firman Tuhan lewat Pendeta Novita yang hari ini akan melayani pelayanan firman. Marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan lagu pembukaan dari KJ 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Doa pembukaan, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Novita. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit atau dalam pemulihan, atau ada keperluan lainnya sehingga tidak dapat ikut dalam kebaktian ini. Dan Tuhan semua yang tahu pada mereka dan melawat mereka masing-masing. Dan semoga pada Rabu yang akan datang mereka semua dapat ikut serta dalam persekutuan lewat online by Zoom. Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanan dan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Novita, agar setiap firman yang terucap darinya dapat menjadi berkat bagi kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkatilah sambungan internet kami agar dapat lancar dan tidak on-off. Dan persekutuan dewasa di tempat ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Allah Bapa kami, Tuhan, sumber anugerah hidup kami. Amin. Ayat pembuka diambil dari Matius 24 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah.
jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kami persilahkan Bu Novita untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pagi. Nggak ada bapaknya ya, Ibu semua ya. Ya, kita mau bersama-sama bersekutu di pagi hari ini akan mendalami tema ketika pohon ara bertunas ya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang dapat kami pegang selalu, dan kami dapat juga terus mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memperhatikan banyak hal yang baik dalam keseharian kami Tuhan, dan sertai kami saat ini saat kami akan belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Markus, pasalnya yang ke-13. Saya hanya fokus kepada bagian dari dalam ayat 24 sampai 30 ya. Markus 13 ayat 24 sampai 30. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita kan kalau bicara tentang akhir zaman gitu. Oh ya, selamat memasuki Minggu Advent yang pertama ya Ibu Bapak. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama, bahkan udah Desember. Semoga Desember ini bisa menyenangkan. Ada yang udah dekor-dekor rumah pakai sesuatu bernatal-natal? Ada nggak ya? Bu Esther ya? Bu Esther itu udah pasang pohon Natal, Bu? Esther Sugiaman? Iya, cuma baru lampunya aja.
Oh, lampunya. Biasanya nungguin cucu-cucu datang nanti kita royokan. Oh ya, biar ada ini ya yang bikin rame-rame ya. Ada lagi kah yang lain yang udah mulai dekor-dekor? Wah, belum ada ya? Belum kelihatan lagi. Saya udah pasang pohon Natalnya kecil segini. Paling sejengkal. Soalnya belum sempat untuk ngebongkar yang pohon Natal yang gedenya. Ntar lah masih ribet. Bu Ella angkat tangan. Itu. Bu Ella. Boleh nyalain Bu? Itunya. Speakernya ya. Oh iya tadi Bu, kirain Bu Ella angkat tangan mau bilang udah dekor Natal Bu. Speakernya Bu Ella belum nyala. Dipencet dulu Bu speakernya. Ya, ada lagi kah yang lain ibu-ibu yang udah mulai mungkin dekor-dekor untuk Natal belum ya? Bu, sudah. Oh, Bu Eni udah. Udah ya. Ya, di luar. Kita duluan. Karena tahun ini banyak proyek, jadi kayaknya nanti Januari deh. Udah. Januari mah. Udah lewat. Oh, dekor Imlek, Bu, langsung. Kalau Januari sibuk. Waduh, Ibu pejabat ini ya, banyak proyek ya. Iya, betul. Banyak proyek, Bu. Ya, ibu-ibu kalau menurut ibu-ibu sekalian, kenapa ya kita perlu dekor-dekor begitu ya kalau mau Natal gitu di rumah, di gereja, bahkan sekarang kan di pasar, di mall, di mana-mana kita bisa lihat gitu ya. Kenapa ya kalau menurut ibu-ibu kita perlu dekor-dekoran tuh ya? Untuk merayakan Natal, Bu. Buat meriahkan Natal, menyambut begitu ya? Untuk menyambut Natal. Jadi suasananya kan beda gitu loh, beda seperti daripada yang biasa. Ya, ada suasana beda begitu ya Bu Eni ya. Ya. Ya Bu Selvi gimana Bu? Lebih terasa suasana Natal, jadi kayaknya merasakan banget gitu loh Bu. Oh, lebih terasa begitu ya. Saya juga dari kecil kan memang ini ya bikin pohon Natal gitu setiap tahun kalau ini. Tapi kalau kan saya ini nih kalau mertua begitu bukan hanya pasang pohon Natal, bahkan kalau mertua saya tuh rajin banget tuh satu rumah itu kayak udah kayak suasana Natal, dari kayak pintunya dipasang, pasti kan di pintu dipasang apa, terus ntar pasang apa gitu ya, renda-renda yang warna merah hijau, terganti hordennya, taplak meja, terus kursi, bantal-bantal kursi itu mertua tuh saya tuh bukan hanya pohon begitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal pacaran kayak satu rumah kayak sampai mangkok piringnya tuh ya, taplak meja makan itu semua yang corak-corak Natal tuh mertua saya tuh rajin banget kayak begitu gitu ya. Kalau di sana udah dari berber Bu, September, gitu ya. Oktober, November, Desember gitu ya, yang berber tuh udah mulai siap-siap gitu ya. Nah, ya kita mendekor ya rumah, gereja, dan seneng ya kalau ngelihat dekor-dekor. Bahkan dulu sebelum ada onsite gitu kan, saya tuh suka seneng juga kalau misalnya ke mall mana ngelihat gitu pohon Natal di mall itu kayak apa sih gitu ya. Kalau dulu di daerah Pluit sih saya lebih sering ke Central Park. Central Park itu tuh kayaknya pohon Natalnya kayaknya unik-unik gitu ya, bagus-bagus. Terus kan dia tinggi banget gitu ya, keren gitu. Jadi kayak suka ngelihat, oh ya di sini tuh model kayak gini, sambil nyontek-nyontek juga sih di gereja dekornya kayak apa ya, nyontek-nyontek gitu. Karena kalau mall itu kan udah lebih duluan ya, kayak di foto-foto ya Bu. Iya, udah langsung dekor-dekor. Nah, ibu bapak sekalian, oh ini Bu JJ, suaranya kecil ya? Suara saya kecil ya?
Gimana gedenya? Tapi di saya kenceng suara. Oke. Saya besar. Mungkin suara mic-nya aja dibesarin. Di sini kenceng kok. Ya. Kencang kok. Ya, jadi kalau bicara tentang mempersiapkan sesuatu gitu ya, supaya ada suasana yang berbeda, supaya ada keadaan yang berbeda gitu ya, supaya suasananya itu sangat terasa bagi kita. Sehingga kemudian dekorasi itu menolong kita untuk semakin merasakan ya suasana Natal itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang pertama menjelaskan tentang menarik pelajaran dari pohon ara yang bertunas agar kita memperhatikan situasi atau suasana yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita bicara tentang akhir zaman, maka suasana kayak apa sih gitu ya tentang akhir zaman yang kita bayangkan? Kita secara umum bukan hanya orang Kristen gitu ya, tapi juga dari agama dan kepercayaan lain, kalau bicara tentang akhir zaman kan bayangannya itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan gitu ya. Misalnya ada musibah tsunami di misalnya musibah tsunami di Aceh, gempa di Merapi, terus banjir bandang di Kalimantan gitu ya, terus Jakarta, terus kita bilang waduh kiamat nih, kiamat gitu ya. Ketika beruntun peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang tidak baik gitu ya, ketika ada banyak tragedi dan musibah, kita cenderungnya bisa berpikir wah ini nih tanda-tanda akhir zaman. Betul nggak? Iya. Gitu ya. Ketika banyak hal yang menyeramkan begitu ya, kita membayangkan bahwa oh ini adalah suasana akhir zaman nih gitu ya. Akhir zaman tuh makin dekat, makin banyak hal yang menyeramkan. Nah, gambaran-gambaran itu muncul di dalam banyak pemikiran-pemikiran tradisi maupun agama bahwa ketika akhir zaman itu memang keadaannya itu sangat menakutkan. Suasananya itu sangat menakutkan. Begitu juga kalau kita bicara tentang apa yang Alkitab bayangkan atau sampaikan tentang keadaan akhir zaman. Bahwa akhir zaman itu akan menjadi keadaan yang menyeramkan gitu ya, bahwa bulan tidak bercahaya gitu ya, terus kemudian bintang-bintang jatuh begitu. Ini bintang jatuh kalau di di film-film kan romantis gitu ya, bintang jatuh, make a wish gitu ya. Tapi pada kenyataannya mah nggak kayak begitu. Kalau bintang jatuh di RW kita habis gitu ya, bolong begitu. Ada meteor kita udah ketakutan. Meteor jatuhnya di mana nih? Meteor. Kalau di film-film tuh ada bintang jatuh kayak romantis gitu ya. Meteor tuh kayak aduh gitu, make a wish. Padahal kenyataannya menakutkan. Nah, Alkitab menyajikan banyak hal kalau bicara tentang gambaran akhir zaman. Bahkan di dalam Markus 13 ini secara gamblang gitu ya, Alkitab Tuhan Yesus menyampaikan tentang berbagai hal yang akan terjadi. Bahwa pada akhir zaman akan ada siksaan-siksaan, gitu ya. Akan ada siksaan akan ada kabar-kabar tentang perang, ya. Akan ada bangsa dengan bangsa itu akan saling bangkit. Ya, maksudnya akan jadi saling berkonflik, akan ada kelaparan. Ya. Kalau kita baca dari pasal 13 itu gambaran tentang akhir zaman itu menakutkan, suasananya itu tidak menyenangkan. Nah, tapi apa yang kemudian Tuhan Yesus sampaikan adalah ketika menghadapi kemungkinan seperti itu, ketika melihat situasi atau keadaan yang menakutkan itu, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk memperhatikan sesuatu yang berbeda, yaitu untuk melihat tanda-tanda zaman itu sebagai pelajaran tentang perumpamaan pohon ara. Ya, yang dikatakan bahwa ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, saya akan share screen ya, ibu-ibu, memperlihatkan gambar pohon ara. Jadi pohon ara ini kan biasa di Timur Tengah gitu ya. Ada yang punya kah ibu bapak pohon ara? Oh ya, sebelum saya share screen, ada yang punya? Oh, Bu Junita punya ya? Boleh nyalain mic-nya Bu? Nggak kedengeran. Bu Junita punya di rumah Bu? Udah pernah
berbunga kah pohon aranya Bu Junita? Pencet dulu Bu Tidak mic-nya. berbuah. Udah berbuah. Punya 2. Wah, udah dimakan Bu, udah pernah makan. Kali doang. Oh, manis gak Bu? Ya, lumayan. Lumayan. Oke, ada yang lain kah yang juga piara ya piara pohon ara, ngerawat pohon ara? Nggak ada. Ya, saya coba kasih lihat ya, pohon ara itu kan bertumbuhnya Tahu kenapa? dalam satu siklus di. Bentar, saya share screen dulu ya. Kayak sama minum. Oke. Kita kok disuruh Ya, pohon ara pohon ara itu Ibu Bapak sekalian adalah pohon yang biasa, sebenarnya pohon yang umum ya kalau di Timur Tengah, kalau daerah Israel dan sebagainya. Dan dia dalam setahun itu bisa berbuah 3 kali ya. Di awal buahnya bisa kecil-kecil, lalu di musim panas itu di musim semi buahnya kecil-kecil, lalu di musim panas itu biasanya buahnya yang gede-gede yang biasa diambil orang, dimakan maupun buahnya dikeringkan dan sebagainya untuk dibikin selai gitu-gitu. Lalu buah ara yang di musim gugur ya, itu buahnya biasanya juga kecil-kecil udah nggak bagus tapi bisa jadi makanan ternak atau biasanya anak-anak juga masih pada makan. Nah, di musim dingin pohon ara itu kering. Nah, ini contohnya pohon ara yang tumbuh kering di musim dingin begitu ya. Saya nggak tahu tuh pohon di belakangnya apa gitu ya yang masih pada hijau gitu. Tapi pohon ara itu di musim dingin dia daun-daunnya hilang. Nah, seperti ini nih. Ya, di udara dingin dia jadi hanya pelontos begitu ya, nggak ada daun dan nggak ada buahnya. Dia mengering ketika di musim dingin. Lalu ketika di musim semi, maka pohon ara itu akan mulai bertunas gitu ya, maksudnya bertumbuh buah dan daunnya. Dan yang menarik dari pohon ara, seringkali yang muncul lebih dulu itu justru adalah buahnya dibandingkan daunnya. Ibu-ibu ingat kisah tentang Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara? Oh iya itu. Ya, Tuhan Yesus kan bilang bahwa Alkitab bilang bahwa Tuhan melihat bahwa pohon ara itu sudah ada daunnya. Jadi kalau dalam secara biasa pohon ara itu bertumbuh kan buahnya dulu. Jadi kalau buah kecil-kecilnya itu udah muncul, baru dia daunnya begitu ya. Nah, maka oleh karena itu ketika kita mengatakan Tuhan melihat udah ada daun-daunnya, maka mestinya juga sudah ada buah-buahnya. Gitu ya. Tapi kan nggak ada. Nah, karena itu akhirnya Tuhan mengutuk gitu ya, kamu nggak berbuah nih gitu ya, udah nggak berbuah selama-lamanya. Yang dikutuk ya pohon ara yang itu gitu ya, yang dilihat Tuhan dia udah berdaun tapi ternyata nggak ada buah ya ininya tunas buah-buahnya gitu ya, buah-buah kecilnya. Nah, buah-buah kecilnya ini biasanya nanti juga berguguran gitu ya, lalu memasuki musim panas mulailah muncul buah-buah yang lebih besar. Nah, ini mulai banyak begitu ya fotonya. Lucu ya pohonnya. Pohon aranya, ini pohon aranya kan beda, Bu. Hah? Beda. Oh, beda sama yang Bu Yunita punya ya? Iya, ada pohon ara itu saya baca-baca ada sekitar 17 jenis sebenarnya. 17 jenis pohon ara begitu ya. Dan biasanya kan pohon itu juga bisa berubah karena situasi di mana dia ditanam. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan, bisa lebih gede, lebih kecil begitu ya. Nah, ini kira-kira bentuk dari tunas daun maupun juga buah-buah ara yang mulai muncul. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita ya di dalam konteks pembaca pada waktu itu gitu ya, memasuki musim dingin, pohon ara itu mati gitu ya. Lalu ketika mulai melihat tunas-tunas yang ada, maka
tahu bahwa daun-daun dan bunga-bunga ini mulai bermunculan itu menjadi tanda bahwa saat itu sudah musim semi dan musim panas itu sudah dekat, begitu ya. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda munculnya tunas-tunas itu, buah daun itu menjadi sebuah penanda tentang musim yang akan datang. Nah, perumpamaan itu diajak oleh Tuhan untuk menjadi pemahaman mengenai akhir zaman. Bahwa ketika bicara tentang akhir zaman, situasi atau suasananya tidak menyenangkan, ya. Situasi atau suasana tadi ya penuh dengan perang, konflik di mana-mana, terorisme, ketakutan gitu ya, gempa, berbagai musibah, bencana semua numpuk ketika bicara tentang gambaran akhir zaman. Tapi membayangkan suasana akhir zaman yang menakutkan itu, Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan bukan semua situasi yang menakutkannya itu, Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang muncul menjadi sebuah penanda kehidupan yang baru. Ya, tunas pohon ara, daun dan buahnya ini yang mulai bermunculan, memberikan sebuah harapan bahwa musim panas yang semakin dekat, buah-buah akan menjadi semakin besar, pohon ara akan menjadi semakin bertumbuh, akan menjadi semakin hijau, buahnya akan menjadi semakin manis, akan ada banyak hal yang bisa dipanen dari pohon itu. Maka di dalam situasi yang menakutkan, situasi yang mengancam kehidupan kita, Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan ada sebuah harapan kehidupan yang baru di dalam semua situasi sulit apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak mau kita fokus hanya kepada semua hal yang menakutkan kita. Tuhan tidak mau kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita menjadi cemas dan gentar. Ya, situasi cemas dan gentar tidak bisa kita hindari. Ya, kayak seperti kita bisa sakit. Saat kita sakit, tentu ada banyak hal yang membuat kita cemas, kita khawatir dengan keadaan kita juga mungkin memikirkan tentang proses pengobatan yang kita harus hadapi, atau keluarga kita menghadapi keadaan kita yang sakit juga mungkin tidak mudah. Nah, saat kita sedang menghadapi situasi, suasana yang tak menyenangkan, Tuhan mengajak kita bukan melihat dan memperhatikan, bukan fokus kepada hal-hal yang menakutkannya itu, bukan kepada sakitnya, tapi kepada pengharapan apa yang Tuhan mau munculkan. Bahwa pada situasi sakit, Tuhan tuh memberikan kita teman yang bisa tetap mendoakan kita. Ya. Ada harapan yang muncul bahwa kita tidak sendirian di saat itu. Tuhan memberikan kita dokter yang tepat kepada kita. Tuhan memberikan sebuah jalan untuk menolong kita terus melalui proses pemulihan kita. Dan kalau kita bicara tentang membandingkan diri kita dengan yang lain gitu ya, katakanlah kalau bicara sakit gitu ya, oh si ini ke dokter itu kok sembuh, saya enggak misalnya. Oh si itu kok minum obat ini sembuh, saya enggak gitu. Kalau kita mau membandingkan sesuatu yang negatifnya, melihat semua hal yang membuat kita jadi takut, maka semakin lemahlah, semakin kecillah kekuatan kita. Namun ketika kita melihat, oh ya, dia ke dokter sana sembuh, saya ke dokter sana kok nggak sembuh ya. Oh ya, berarti bahwa Tuhan tuh masih memberikan saya kesempatan untuk mencari dokter yang lain, misalnya begitu. Atau, oh ya, bahwa Tuhan tuh memberikan kesembuhan kepada dia dan belum kepada saya, tapi bahwa Tuhan tuh ternyata tetap memberikan saya obat-obatan yang bisa membuat saya tetap bertahan. Nah, kita mau melihat harapan-harapan, kita mau melihat hal-hal yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih optimis menghadapi kehidupan kita. Ya, ini pohon ara kalau dia udah banyak daunnya, begitu ya. Nah, saya ada beberapa cari gambar gitu ya tentang pohon-pohon yang bisa bertumbuh dalam situasi yang sulit. Sebenarnya saya punya
dulu saya pernah ke pantai di daerah apa pesisir Jogja tuh ya, pernah cari-cari kok nggak nemu gitu. Jadi akhirnya saya coba cari internet. Ya, ini daun-daun yang mulai muncul dari sebuah tunggul yang sudah mati gitu ya, batang pohon yang sudah mati, tapi ternyata pohon itu masih bisa berdaun gitu ya. Masih bisa berbunga. Apa ini? Ini adalah tanda sebuah pengharapan. Sesuatu yang kita lihat seperti enggak ada keadaan yang batang pohon yang udah mati gitu ya, tapi ternyata dari yang kelihatannya mati itu Tuhan bisa numbuhin. Ya. Tuhan bisa numbuhin kehidupan yang baru. Nah, ini bagi batang pohon yang kelihatan mati, tapi Tuhan tuh bisa menumbuhkan sesuatu yang baik. Sebuah harapan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita begitu ya. Bahwa ada hal yang mungkin kita pikir, aduh nggak ada harapan nih. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Kayaknya semuanya sia-sia. Kayaknya gini. Nah, jika kita terus memperhatikan hal itu, maka kita tidak akan menemukan hal lain yang Tuhan mau tunjukkan, yaitu pengharapan, kehidupan yang baru, tunas-tunas yang baik. Nah, ini trotoar ya, ibu-ibu sekalian, trotoar jalanan ya, yang di sebelah kiri ini nunjuk. Ini kalau saya tunjuk di laptop nggak kelihatan juga ya. Ya, yang di sebelah kiri kan aspal. Ini trotoar gitu ya, di trotoar muncul satu pohon yang nggak tahu juga nih ya, pohon apa nih ya, saya juga nggak tahu nih, pohon sejenis apa gitu ya, tapi dia bisa-bisanya muncul dari trotoar itu gitu ya, yang adalah semen, dan kita lihat nggak ada lagi yang lainnya. Bahwa kehidupan itu jika mau diperjuangkan, jika terus berusaha, maka pasti akan muncul hal yang baik. Ya. Nah, ini ya agak blur ya kalau ini ya. Ini malah lucu nih ya, sampai ada bunganya gitu ya. Ini muncul dari tembok rumah yang retak. Ini kalau kejadiannya di rumah kita mah mungkin kesel nih ya. Temboknya retak, terus ditubuhin pohon. Kalau udah kayak gitu tuh malah ngerusak tembok gitu ya. Nah, itu kita ada sebuah ini ngerusak tembok nih. Tapi ketika mau melihat dari sisi yang lain begitu, ini ajaib nih pohonnya. Dia muncul tiba-tiba dari sebuah retakan dan dia bisa berbunga. Ya, ibu-ibu sekalian, maka demikianlah juga kehidupan kita. Kita mau memperhatikan bahwa ada hal yang terlihat kadang tak ada yang baik dalam hidup kita. Hal yang kadang kita lihat dalam hidup kita sulit. Sepertinya tidak ada kita. Nah, itu katakan tentang perumpamaan. Kita agar memperhatikan perumpamaan pada pohon ara yang mulai bertunas. Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan setiap tunas-tunas harapan dalam kehidupan kita. Ya udah, mati ya share screen-nya. Nah, Ibu Bapak yang ngikutin pagi waktu hari Selasa, yaitu saya mengangkat juga sebuah cerita tentang eceng gondok yang berbunga biru begitu ya, dari bahan buku Saat Teduh begitu ya.
Lalu saya coba cari-cari bunga eceng gondok gitu ya. Waktu saya kecil saya inget-inget tuh ya, saya suka main juga tuh ya. Ada satu tanah lapang begitu ya, ada kayak rawa-rawanya. Terus biasanya suka muncul eceng gondok ya. Terus dulu waktu kecil mah biasanya ambil, terus kan itu gendut tuh ya itunya, batangnya ya eceng gondok gitu ya. Terus dikempesin gitu, mainnya main gitu kan, ngempes-ngempesin sini eceng gondok gitu ya. Ini gitu mainan kayak gitu waktu kecil. Kalau pas eceng gondok, tapi orang yang punya tanah, karena tanah lapang gitu ya, rawa-rawa, jadi anak-anak kecil main ya nggak apa-apa, kecuali kalau kita pas hujan-hujan gitu kan licin, takut pada kecemplung gitu ya ke rawa-rawanya. Jadi kita suka ambilin terus dibius-bius gitu ya si eceng gondok. Nah eceng gondok kan juga gitu ya, tumbuhnya di tanah air kotor, tapi dia bisa menjadi tanaman yang berbunga gitu. Nah jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang jika kita memperhatikan, maka akan terlihat banyak tunas-tunas harapan di dalam kehidupan ini yang Tuhan berikan. Katakanlah tentang pandemi ini. Ya. Ibu-ibu bosen atau senang dengan pandemi? Ada yang masih pengen nambah, oh Tuhan nambah lagi setahun lagi gitu? Kali aja jadi ini gitu ya, jadi betah gitu sama pandemi gitu. Enggak ya? Enggak lah. Capek ya, capek nggak bisa kemana-mana, capek ngelihat data-data gitu ya, yang ini, yang bermunculan Bu Grace tuh rajin tuh ya di grup wilayah 6 ya Bu Grace ya, kirimin data gitu ya. Itu ngelihat data, aduh pengen cepat turun, itu angkanya masih 1000-an mulu begitu ya, kapan aduh gitu, lelah ya. Terus ngebayangkan tim medis, bayangkan kalau ke mall, di gereja rapid test. Kasihan tim digital itu di rapid gitu ya. Terus juga ekonomi kayak begini gitu ya. Ya kita lelah gitu ya. Nah, situasi ini bisa melemahkan kita ketika kita memperhatikan hanya sisi-sisi negatif dari situasi pandemi. Ya. Ketika kita memperhatikan berapa banyak orang yang meninggal dalam situasi ini, ketika kita memperhatikan kelelahan, ketika kita memperhatikan ekonomi yang terpuruk, memperhatikan keadaan yang sulit, maka kita akan menjadi semakin lemah. Nah, Tuhan mengajak kita untuk melihat tunas-tunas harapan dalam situasi ini. Apa itu tunas harapan? Kita masih bisa persekutuan dewasa, lihat wajahnya gitu ya. Ini sebuah tunas harapan nih ya, lewat Zoom kita masih bisa ngelihat wajah-wajah masing-masing, Bu Puspita senyumnya gitu ya. Bu Wani gitu ya. Wah, lipstik kan nih Bu Wani. Waduh. Ya bisa ngelihat Bu Naning ketawa-tawa gitu ya, senyum-senyum. Ya, kita bisa melihat bahwa kita masih punya teman gitu ya. Bahwa kita tidak sendiri. Ini adalah sebuah tunas harapan ya. Dalam situasi kita yang terbatas. Kita melihat ya waktu berapa hari yang lalu tuh Kick Andy serialnya tentang tim-tim medis ya. Kick Andy Indosiar, acara Indosiar, apresiasi tim medis ya. Tentang bagaimana para petugas tim medis itu berjuang, ada yang mereka yang nggak berani pulang gitu ya. Jadi dinasnya kan 2 minggu gitu ya, terus istirahat berapa hari, 2 minggu. Tapi dia berbulan-bulan nggak ketemu keluarganya karena apa? Nggak berani pulang, daripada dia pikir dia istirahat, dia pulang ke rumah terus dia ngeresikoin keluarga juga deg-degan. Jadi dia memilih untuk stay di mes selama berbulan-bulan gitu ya. Tapi ya dia katakan bahwa ya ini adalah pengabdian gitu ya. Nah, itu adalah tunas harapannya. Bahwa dalam situasi ini
ada banyak orang yang tetap mengupayakan apa yang baik. Ya, bahwa dalam situasi ini Tuhan tetap menunjukkan kepada kita situasi-situasi yang ternyata di dalamnya kemanusiaan itu terus ada. Ya, bahwa Tuhan tuh tetap bekerja di dalam segala hal. Ya, produksi vaksin yang juga semakin dekat begitu ya. Walaupun kita mungkin, waduh nanti yang lansia-lansia dibatasin nih ya, nggak boleh. Ini sebagian dari kita mungkin nanti nggak dapat vaksin duluan kayaknya. Soalnya buat yang muda-muda dulu prioritasnya gitu ya. Nggak apa-apa ya, tanpa vaksin kan kita juga udah survive sampai saat ini gitu ya. Jadi yang berkecil hati juga ketika nanti belum kebagian vaksin terus kayak merasa dunia berakhir. Enggak gitu ya. Toh Tuhan udah nolong kita sampai saat ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik. Ya, vaksin itu akan menolong kita secara menyeluruh sebagai bangsa gitu ya. Tapi kalaupun nanti belum mendapatkan vaksin itu ya, kita tahu bahwa Tuhan juga tetap menolong kita menjaga kesehatan kita ini. Nah, ada banyak hal yang menjadi baik ya di dalam situasi yang kita hadapi sekalipun dalam masa pandemi ini. Ketika mungkin bulan kedua atau bulan ketiga di masa pandemi ini, ya kalau bagi saya gitu ya, ketika Juni Juli gitu ya, kan kalau awalnya kita bicara pandemi ini kan kayak cuma sebentar gitu ya, kayak cuma ya sebulan 2 bulan gitu. Tapi ketika sudah memasuki bulan ketiga ini belum selesai juga gitu ya. Kayak merasa waduh jadi panjang nih. Nah, tapi ternyata kita bisa melewati sampai hampir sudah setengah tahun lebih dan kita bisa tahun 8 bulan setengah, Bu. Waduh, ngitungin ya, Bu. Jangan-jangan Bu Selvi nandain di kalender nih ya, pandemi hari pertama, pandemi hari kedua, pandemi hari ketiga gitu. Ditandain di kalender. Kalau saya ditandain di kalender itu, ayam nelor pertama, ayam nelor kedua. Saya tandain itu beberapa kali ayam saya nelor. Wow. Tadi pagi nelor lagi tuh, Bu Erni ngeliat tuh ayam saya tadi pagi ya, Bu Erni. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi kita mau belajar untuk memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang membuat kita terus semakin berpengharapan dalam hidup ini. Pengharapan bahwa kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, itu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sesulit apapun saat ini keadaan kita. Ya. Dan kita mau belajarnya juga memperhatikan bukan hanya tentang diri kita, namun tentang orang-orang lain. Mungkin keadaan kita belum bisa pulih, tapi mari bersyukur untuk keluarga kita yang pulih misalkan. Atau sahabat kita yang pulih, teman kita yang pulih. Mungkin keadaan kita belum bisa kembali seperti yang lalu dengan kejayaan atau keberhasilan kita, kesehatan maupun juga kemampuan kita. Namun Tuhan tetap menjaga kita sampai saat ini dan Tuhan akan terus memberikan tunas-tunas pengharapan bagi kita dan kita mau memperhatikan hal itu. Ya kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Gitu kita langsung doa syafaat ya, Bu Selvi, Bu Nana, atau Pujian dulu, Bu. Oh, ada pujian dulu. Oke, ya. Baik. Silakan. Ketika badai hidup datang melanda, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Oh, saatnya kita
kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya Padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Oh, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya Padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Oh, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Ya, baik ya Ibu Bapak, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Itu tadi Bu Nana nyanyi ya sama Pak Ika? Rekaman atau itu? Waduh, bagusnya. Nanti di-share videonya ke grup WA PD ya. Jangan Bu, ntar HP-nya rusak. Ya, bagus Bu. Baik, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat terus memperhatikan setiap tunas-tunas pengharapan yang ada di dalam situasi yang kami alami. Ketika kami sakit, ketika ekonomi kami sulit, ketika kami merasa jenuh di rumah, ketika ada banyak hal yang terasa membuat kami sesak, Tuhan, biarlah kami bukan memfokuskan diri kami kepada semua hal yang mendatangkan ketakutan, tapi kami mau menghayati tunas-tunas harapan yang Tuhan munculkan kepada setiap kami. Bahwa ketika kami harus berada di rumah terus-menerus dan kejenuhan datang, kami mau mensyukuri rumah yang Tuhan berikan. Rasa aman di dalam rumah kami. Tempat di mana kami dapat bernaung dengan setiap hal yang dapat kami jalani di dalamnya. Ketika kami sakit, biarlah kami bukan hanya fokus kepada rasa sakit dan sulitnya pengobatan di masa ini, tetapi mau mensyukuri bahwa kami dapat menjalankan setiap proses pemulihan. Kami punya teman dan sahabat yang terus mendoakan kami dan keluarga
yang juga peduli kepada kami. Kami mau bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan pada kami, tubuh yang Engkau percayakan, tubuh yang telah menolong kami melakukan banyak hal dari dulu sampai saat ini. Tuhan, ketika ada banyak hal yang terasa sulit, biarlah kami melihat tunas-tunas harapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto yang juga akan berangkat ke Belanda esok hari. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menopang seluruh proses perjalanan sampai tiba di Belanda dan menjalankan pengobatan di sana. Kami berdoa untuk Ibu Angel. Kami berdoa untuk Ibu Melinda Liong. Kami berdoa untuk Pak Haryanto yang sedang koma. Kami berdoa untuk Penatua Henry Darmawan. Kami berdoa untuk Ibu Titin Susiani dalam proses pengobatan yang dijalani tangannya. Kami berdoa untuk Oma Tina, Mama dari Ibu Ella dalam kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Ibu Neneng yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam setiap kelemahan fisik saudara-saudari kami, biarlah kiranya kekuatan yang Engkau nyatakan bagi mereka. Ada sukacita dan pengharapan, bahkan mereka dapat menjadi inspirasi dan kesaksian bagi banyak orang tentang kebaikan Tuhan, tentang semangat dan perjuangan yang mereka dapat lalui. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gerejamu menyambut Natal dan Tahun Baru. Dengan situasi yang terbatas, tapi kami percaya kasih Tuhan tak terbatas. Kau akan memampukan kami melewati segala sesuatunya tetap dengan sukacita, pengharapan, bahwa Engkau ya Tuhan adalah juru selamat kami yang sejati. Juru selamat yang memberikan kami penyertaan dan perlindungan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi pandemi virus corona, biarlah kiranya pemerintah dapat memiliki hikmat, kebijakan, mengambil setiap tindakan jangka pendek maupun jangka panjang untuk membuat Indonesia bertahan dari pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap produksi dan distribusi vaksin yang diproses agar semuanya menjadi tepat adanya. Kami berdoa untuk berbagai pengembangan obat-obatan. Kami berdoa untuk juga setiap upaya-upaya secara medis untuk melakukan pembaharuan bagi bangsa ini menghadapi pandemi, biarlah segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa Tuhan juga untuk situasi keamanan bangsa kami di dalam keadaan akhir-akhir ini yang cukup meresahkan kami karena berbagai situasi dan isu-isu politik yang ada, maupun juga dengan berbagai peristiwa bencana alam di berbagai tempat. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan keteguhan kepada kami dan melihat bahwa selalu ada upaya-upaya yang baik untuk menghadapi situasi ini. Tuhan, berikan perlindungan dan kebijakan kepada setiap orang-orang yang punya niat-niat yang baik untuk mendatangkan kemajuan, damai sejahtera, dan keamanan bagi bangsa kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau juga yang mematahkan setiap niat-niat buruk, setiap orang-orang yang berencana untuk mengacau, setiap orang-orang yang menginginkan situasi yang tak jelas bagi bangsa ini. Patahkanlah Tuhan niat-niat mereka, bahkan sentuh hati mereka, sentuh pikiran mereka, agar mereka berbalik dan sungguh dapat bersatu, berjuang bersama-sama untuk membawa kemajuan bagi bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa doa-doa kami ini, dan percaya bahwa Engkau terus menyertai dan menguatkan kehidupan yang kami jalani. Engkau terus ya Tuhan, yang hadir dan bersama kami. Pakailah kami, jadikan kami sebagai pembawa harapan, membawa tunas-tunas yang baru bagi banyak orang, teman, sahabat, keluarga yang kami miliki. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ayat persembahan diambil dari Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5. Misalnya 100.000 jadi 100.005 atau 50.000 50005 atau 20.000 20005 sebagai tanda persembahan dari persekutuan dewasa. Yang ketiga, dapat dengan scan QRIS kode seperti yang tertera di layar slide ini. Terus kita akan lanjutkan dengan lagu pengantar persembahan. Doa persembahan silakan oleh Ibu Puspita. Mari kita satu di dalam membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, yang sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua berkat anugerah-Mu pada pagi ini. Kembali kami menerima berkat lewat firman-Mu oleh Pendeta Novita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami menyadari Tuhan, kami dapat memberi persembahan syukur pada siang ini karena Tuhan yang sudah memberi pada kami lebih dahulu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Tuhan juga mau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini. Kiranya juga Tuhan menolong kami semua supaya ingat untuk dapat memberikan yang terbaik dari hidup kami. Walaupun dalam situasi yang sesulit apapun. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Terima kasih Bu Puspita.
Kang, kami sudah selesai dan kita akan menutup dengan lagu penutup yang dari KJ 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat dipilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyelesaikan persekutuan dewasa kami pada saat ini, tapi kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dari hidup kami. Engkau akan terus menjaga dan menyertai kami, Tuhan. Bahkan Engkau mengajak kami untuk terus melihat, mengalami, dan menerima setiap tunas-tunas pengharapan di dalam kehidupan kami yang menandakan bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang baru yang terus bermunculan sekalipun dalam situasi yang ada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami di dalam semua hal yang akan kami lakukan di hari ini. Berkati dan sertai juga setiap keluarga kami yang ada bersama dengan kami di rumah maupun juga mereka yang sedang di luar rumah atau bahkan terpisah oleh jarak dan tempat. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan dan menjaga setiap kami. Berkatilah kami Tuhan di hari ini juga untuk membawa pengharapan bagi banyak orang yang kami kenal, bahkan orang-orang yang tak kami kenal, agar ada banyak pengharapan yang terus bermunculan dalam kehidupan dan situasi yang sulit sekalipun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ada pengumuman yang akan dibawakan oleh pengurus, oleh Ibu Ella. Silakan Bu Ella. Ya, selamat siang Ibu Bapak. Persekutuan dewasa untuk minggu depan tanggal 9 Desember, temanya penantian yang tidak sia-sia.
Pelayan firman dari Pendeta Handri Salim dari GKI Cipinang Elok. Liturgos Ibu Tria Agustina. Satu lagi pengumuman. Sebentar pengurus KD jam 1 siang ya, kita pada mau rapat. Kami mohon untuk kehadirannya pada jam 1 siang. Dan terima kasih untuk Ibu Novita, dan terima kasih juga untuk Selfie sebagai liturgos, terima kasih untuk Nana, dan juga untuk Ibu, terima kasih untuk sudah mengikuti persekutuan dewasa hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pengumuman. Oh, ada pengumuman. Satu lagi ya. Ya, silakan. Ada pengumuman yang tentang kebersamaan origami akan diwakilkan oleh siapa? Wati atau Bu Santi? Silakan. Iya, Ibu sebentar. Dari kebersamaan cuman hanya mau mengingatkan saja batas pengiriman hasil dari pembuatan hiasan Natal itu hari Rabu Minggu yang akan datang tanggal 9 Desember. Hasil dapat dikirim melalui WhatsApp. Nomor dan info-info lainnya itu akan dikirim setiap minggu, setiap hari Rabu di grup persekutuan dewasa. Jadi diharapkan kita semua bisa ikut ambil bagian di dalam acara ini. Terima kasih. Terima kasih Santi. Terima kasih teman-teman, persekutuan dewasa pada hari ini sudah selesai, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Novita yang sudah membawakan firman, Nana dan Agnes ya, Agnes, Bu Ella, Puspita dan Santi, pengurus semua dan teman-teman semua yang mendukung acara pada hari ini. Terima kasih ya semuanya. Dan kita ambil foto dulu sekali ya. Siapa yang bisa foto ambil fotonya? Ya, sama-sama Bu Selfie, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Novita. Terima kasih Novita. teman-teman. Terima kasih Bu Novita. Siapa yang foto ini? Terima kasih Untuk semuanya. Terima kasih sudah jadi liturgos. Sama-sama. Oh, buat yang Selfie, terima kasih. Sama-sama. Agnes, terima kasih ya Agnes yang di belakang saya. Nana. Ana, Iya, Pak Tante. Ika yang sudah Ya, nyanyi. Pak Nana dan Pak Ika, terima kasih ya tadi nyanyi udah. Pak Ika keren Nah, sekali. Jadi boleh sering-sering nyanyi ya. Sering-sering loh. Nana sama Pak Ika ya. Ini fotonya udah belum? Sudah foto? Bu Esther bisa, Bu Esther. Anda. Sebentar, aku yang foto. Nana. Nana ya. Sudah Nana ya. Oh sudah Nana. Oh udah. Sudah ya. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih Ibu-ibu. Tuhan memberkati. Saya mau off dulu ya, HP-nya panas. Terima kasih semuanya. Semuanya, Bu Tea juga Bu Tea. udah. Dah Bu Tea.